Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita bertemu dalam ibadah online. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita rindu meninggikan nama Tuhan, sebab hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Mari sebelum memulai ibadah kita pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan apapun yang kami hadapi saat ini, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap hidup kami. Pagi hari ini kami rindu menyembah Tuhan, kami rindu meninggikan nama Tuhan, sabanya Tuhan yang layak disembah. Kau memberkati semua saudara-saudara kami pagi hari ini dimanapun mereka berada. Kau mau lindungi, Kau mau jaga, Kau mau beri kesehatan, Kau mau berkati, Kau mau beri kekuatan, penghiburan, sukacita. Apapun yang kami hadapi, apapun yang saudara-saudara kami hadapi pagi hari ini, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah lawatan-Mu, urapan-Mu Tuhan mengalir memenuhi setiap hati kami dimanapun anak-anak-Mu berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat pujian yang sudah kami naikkan, biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu, memberikan kekuatan untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan melangkah, menjalani hidup kami hari ke hari Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi kami, hati kami, telinga kami, untuk kami boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami semakin dikuatkan, menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau mau urapi tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara semuanya. Selamat bertemu di ibadah online. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami pada masa pandemi ini. Berilah kami kekuatan dan iman yang teguh untuk memperbaharui hidup ini semakin bijaksana dan berkenan terhadap Tuhan dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Tuhan, kalau pagi ini saya akan memberikan satu judul di dalam online ini, yaitu dengan penderitaan membuat hidup ini semakin bijaksana dan berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Angel ya saudaraku ya. Di dalam kesukaran, di dalam penderitaan kita harus lebih berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Biasanya kalau kita di dalam pandemi ini ya, saudaraku, waktu bulan Maret begitu ada stay at home, lalu cuci tangan, pakai masker. Waduh, untuk 14 hari pertama kita bisa lewat dengan aman. Semua nurut Mas Yan ya. Lewat, ayo diperpanjang lagi 14 hari lagi. Nah, ini mulai di dalam rumah itu sudah sedikit kacau. Yang satu bosan yang satu enggak enak yang satu males aduh, ini mulai ya, yang merasakan udah hanya ibu-ibu ya, semua ibu-ibu baru sambat, waduh, ini kalau terlalu lama bagaimana ya ini ya, baru 1 bulan sudah, aduh, rasanya keluarga ini malampaurat mari. Padahal judulnya tadi kata-kata penderitaan itu akan mendatangkan kebaikan, merubah hidup kita. Tapi di sini sering yang nyata. Percobaan, penderitaan itu akan membuat kita yang dulu sabar jadi apa? Jadi sabar enggak? Yang sabar menjadi marah-marah. Nah, jadi kalau
bulan yang kedua mulai di situ mulai ada kekacauan sedikit di dalam rumah kita masing-masing. Tapi Rasul Paulus mengajar kita supaya di dalam penderitaan kita tetap sabar. Saudaraku, untuk sabar itu tidak gampang di dalam penderitaan. Tetapi kalau Tuhan mengatakan, kalau kita bersama-sama Tuhan, kita akan dapat melakukan semuanya dengan ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, kalau di sini ya kita tahu bahwa dulu yang suka marah-marah menjadi sabar dan memuji Tuhan. Bisa enggak? Gak gampang ya saudaraku ya. Orang di dalam penderitaan disuruh sabar. Ya, yang dulu suka marah-marah menjadi sabar dan memuji Tuhan. Bisa enggak? Bisa. Kalau Tuhan beserta kita, maka Tuhan akan memberi kita kesabaran dan kita supaya patuh, haleluya, apa yang harus kita lakukan. Kita tinggal di rumah, ya tinggal di rumah ya. Jadi kita tidak anggap aja tinggal di rumah ya, jadi sukacita di rumah. Apa yang kita kerjakan, aduh kita nggak bisa pergi, kita tidak bisa apa, ya sudah kita apa yang bisa kita kerja di rumah. Tapi jangan dibuat makan sama tidur aja. Nanti tambah gendut. Tapi Tuhan yang mau apa? Tuhan mau di dalam penderitaan itu sabar. Saudaraku ya, puji Tuhan. Gak suka gampang benar hal ini. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Bagi orang yang percaya dapat melakukan hal itu. Saudaraku, yang kedua apa? Doa. Kalau biasa kita berdoa, kalau kita dalam kecukupan, kita dalam keadaan yang mewah, kita semuanya ada, maka di situ kita tidak sering berdoa, tapi pasti sering belanja, sering lupa berdoa. Tetapi di dalam kesukaran itu, nah ini kesempatan buat kita punya banyak waktu dan kita harus berdoa. Kita mendoakan suami, kita mendoakan istri, mendoakan anak-anak yang sudah boleh gak bisa jenuh lagi di rumah. Tetapi haleluya, dengan doa kita ajak anak-anak doa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Kita membuat satu kebaktian di dalam rumah tangga, kita membuat satu keakraban di dalam keluarga. Haleluya. Dan apa hasilnya, saudaraku? Pasti kita akan menghasilkan satu yang luar biasa. Jadi yang marah-marah tadi hilang. Sukacita ada di dalam keluarga itu. Haleluya. Kalau ada sukacita di dalam keluarga itu, maka kejenuhan hilang. Sakit pun gak ada ya, karena hati yang gembira itu adalah obat. Nah, di sini kita bisa lewati kesukaran itu dengan sukacita, saudara. Kalau yang tadi yang pertama sabar dalam penderitaan, yang kedua banyak berdoa di dalam penderitaan, yang ketiga tadi juga di sini, yang ketiga yaitu supaya kita memperdulikan orang. Kalau dulu kita itu waktu kita berkecukupan kita nggak pernah peduli orang, ya. Tetapi kalau kita sudah menghadapi, kita masuk sendiri di dalam orang penderitaan dan di dalam kekurangan, saudaraku, wah itu baru tahu, oh betapa indahnya kalau ada tangan yang mau menggulurkan untuk saya. Nah, ini satu pelajaran buat kita. Kalau kita punya, dulu aku punya makanan banyak, aku tidak pernah peduli sama orang lain. Tetapi di dalam sama-sama sekarang aku juga menderita. Di situ kita merasakan bagaimana rasanya orang kekurangan, bagaimana rasanya orang kesakitan. Saudaraku, jadi di sini mulai kita bisa mempunyai satu hati yang indah. Dan saya akan memberikan satu ayat-ayat yang di dalam
pertama yaitu sabar di dalam kesukaran. Haleluya. Kita baca, mari kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-5. Tetapi kuasahilah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas layananmu. Tuhan mau pelayanan kita. Ini kesempatan ya. Kesempatan kita mempunyai waktu banyak. Kita doa untuk orang-orang lain. Kita di sini kita mau sabar. Haleluya. Kita belajar sabar ya. Sabar dan sabar. Haleluya. Sabar memang gak gampang. Tapi Tuhan, kalau itu Tuhan yang mau, kita harus lakukan. Haleluya. Di dalam penderitaan kita harus sabar. Kalau tidak sabar, kita marah-marah, kita bisa jatuh sakit, kita bisa jatuh kacau rumah tangganya. Tetapi kalau kita sabar, penyakit itu enggak ada, kekurangan kok tidak akan terjadi ya. Kalau kita bisa terima dengan apa adanya, makan bersama-sama, doa bersama-sama, menjadikan keluarga itu bukan lagi keluarga yang penuh derita, tapi keluarga yang sukacita. Itu yang Tuhan mau. Sabar itu ada kesukacitaan. Kalau kita gak sabar ya berkelahi aja. 2 orang aja suami istri bisa berkelahi, apalagi ada anak-anak. Puji Tuhan. Di dalam sini katakan bahwa sabarlah menderita. Ini yang pertama tadi, sabarlah menderita. Kesabaran adalah kunci kekuatan yang akan memampukan seseorang menghadapi penderitaan. Saudaraku, kalau di dalam keluarga menghadapi penderitaan lalu bertengkar, yang sakit tadi kalau penderitaannya sakit, yang sakit ya gak tambah sembuh, tambah berat sakitnya. Tapi kalau dalam keadaan yang sabar, sakit ya dilayani, marah-marah. Kalau biasa orang sakit itu suka marah-marah, saudaraku, karena dia merasa bahwa segalanya nggak bisa, tapi suka marah-marah. Tetapi kalau kita sabar di dalam keluarga itu, biasanya yang berkorbanan di dalam hal ini adalah istri-istri. Istri-istri harus sabar ya. Saya pun belajar sabar. Kadang saya juga ingin marah juga ya, tapi kadang sabarlah. Nanti ini tidak akan selalu ada kan, pasti lewat ya. Tuhan pasti memberi kemenangan. Baru 2 bulan berlalu, mereka sudah mulai rumah tangga yang sudah tidak kuat lagi itu, sudah keuangannya sudah krisis, apanya sudah krisis, mulai sabarannya itu hilang. Tapi puji Tuhan, kalau kita anak-anak Tuhan yang melakukan 3 hal tadi, yang pertama yaitu sabar, yang kedua yaitu berdoa, yang ketiga yaitu memperhatikan orang lain. Sudah susah, disuruh sabar, disuruh memperhatikan orang, buat diri sendiri masih kurang memperhatikan orang. Waduh, kok diangel dia? Apa firman kok membuat orang susah ini, tidak membuat orang bangkit. Tapi saya nggak ngajak saudara susah dan susah dan susah. Tapi saya mau di dalam kesusahan, di dalam penderitaan kita bangkit. Amin. Haleluya, bangkitlah bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup, Dia memberikan kesanggupan, kekuatan kepada kita. Haleluya. Kalau orang-orang mengatakan dalam kesaksian dengan cerita-cerita ibu, aduh 2 bulan ya, nanti kayak apa ini ya? Bisa bilang gini, masih 2 bulan kok. Nabi Nuh itu 5 bulan loh di atas kapal. Enak kamu sih bisa jalan-jalan di rumah, bisa keluar di jalan itu, waktu pakai masker. Tapi Nabi Nuh tuh di dalam kapal bisa keluar kecemplung air mati, nggak bisa. Apalagi dia di situ harus memberi makan binatang-binatang, harus membersihkan. Aduh,
Susahnya kalau kita ya di pandemi ini tidak punya pembantu di rumah, maka mamanya jadi mama, jadi tukang masak, jadi segala. Mamanya capek semua, anak-anaknya rewel makan. Waduh, susah semua sampai. Tapi puji Tuhan, haleluya. Kalau kita bersama Tuhan, ada di dalam kapal kita, bersama-sama di dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga itu tidak lagi apa kekurangan. Ada Tuhan katakan 5 roti dan 2 ikan itu, haleluya, bisa dimakan 5.000 orang. Saudaraku, apalagi kita di dalam keluarga kita lebih banyak Nabi Nuh 8 orang kita di rumah, ya mungkin ada 8 orang, mungkin kakek, nenek, papa, mama, anak, ya mungkin ada 8 orang. Itu aja Tuhan memelihara, ya apalagi kita 5 bulan Tuhan pelihara. Tuhan, saudaraku, kita tahu bahwa anggap aja kita di dalam kapalnya Nuh itu, dan Tuhan ada beserta kita. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka kita akan sukacita, saudaraku. Maka dengan sabar, sukar atau tidak? Sukar. Tapi kalau bersama Tuhan, kita akan melakukan semuanya itu dengan sukacita. Yang kedua yaitu apa? Perintah Tuhan di dalam penderitaan itu nomor 1 sabar. Sudah sabar, sudah lulus, aku bisa sabar. Yang kedua apa? Doa, mengucap syukur kepada Tuhan. Orang di dalam penderitaan bisa nggak mengucap syukur? Orang yang sakit, aduh sakit ini, bisa enggak? Terima kasih Tuhan. Gak bisa doa, gak bisa. Tapi Tuhan mau ajar kita, memang Tuhan selalu mengajar kita itu yang sukar bagi kita, enggak yang gampang, yang sukar. Tapi kata kita kalau lulus ujian yang paling sukar itu mungkin lulus di waktu kuliah skripsi itu yang mungkin sukar, harus berapa hari tidak tidur, garap terus, kerja terus. Tapi kalau lulus sukacitanya besar kan? Nah demikian juga kalau kita di dalam pandemi ini, sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, Nabi Nuh 5 bulan, sekarang sudah 5 bulan, Nabi Nuh sudah keluar, kita kok belum. Tunggu ya, Tuhan menyuruh sabar dalam susah sukamu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, beri kuat padamu. Mungkin kita sudah lewat 5 bulan dan kita masih sabar. Kita adalah orang-orang pemenang ya saudaraku. Kita sudah lolos yang satu. Yang ke satu tadi sabar di dalam penderitaan. Yang kedua yaitu doa. Kita akan baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan kita bertekun di dalam doa ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan berdoalah dengan yang tekun ya. Kita mau berdoa. Ini firman Tuhan menyuruh kita bersukacita dalam pengharapan. Kita mempunyai pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Haleluya. Ya Tuhan mau kita. Di dalam kesukaran kita sudah bisa sabar. Yang kedua banyak doa. Karena tanpa doa kita tidak akan kuat menghadapi apa yang ada di sekeliling kita. Menghadapi percobaan-percobaan, masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Penyakit, tanpa berdoa kita tidak akan kuat. Saudaraku, di waktu kita hidup sehat,
lancar dan berkecukupan, kita jarang berdoa. Ya. Ketika penderitaan dan kesakitan datang, ini membuat kita suka berdoa dan terbeban mendoakan orang lain, orang yang perlu. Waktu orang dalam kesusahan, orang yang di dalam kesusahan perlu didoakan. Nah, ini tambah lagi ya, berdoa bukan untuk diri sendiri, tapi berdoa untuk orang lain juga. Sabar untuk keluarga sendiri, sabar untuk orang lain. Sekarang berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk orang lain. Mengapa ya kok memikirkan orang lain? Itulah mau Tuhan. Tuhan mau kita itu mengasihi sesama kita. Kita peduli akan sesama kita. Haleluya. Untuk sama-sama melewati di dalam penderitaan ini. Haleluya. Kalau kita bersama, bersatu, kita teguh. Haleluya, kita kuat. Maka saya percaya bahwa pandemi ini akan pergi, keluar, habis. Dan kita akan menang keluar dari pandemi ini. Kita akan bersuka cita, kita akan bersorak-sorak. Karena Tuhan sudah memberi kekuatan kita. Nah, yang ketiga tadi, nah ini sudah yang kedua ya. Kedua berdoa. Yang ketiga yaitu peduli akan sesama. Ini lebih sukar lagi daripada yang ke satu, yang kedua. Peduli kepada sesama. Nah, apa yang bisa membuat kita peduli pada orang lain? Yaitu saat kita sendiri telah mengalami keadaan yang sama dengan orang lain. Berada dalam keadaan sakit, dalam penderitaan. Ya, ini kalau di dalam masa ini, masa corona ini, nah kita yang kita hadapi sama-sama, semua sakit, semua menderita, semua merasa bahwa aduh, kapan hal ini bisa kita lewati, ya saudara. Tapi di sini ada satu perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam sama-sama penderitaan, tapi masih harus peduli sama orang lain. Ya, orang lain berada dalam keadaan sakit, membutuhkan perhatian dokter, suster, atau keluarga. Ketika kita sembuh, kita akan menjadi peka terhadap keadaan orang lain. Kita akan lebih bersimpatik terhadap perasaan orang yang sedang sakit. Jika kita sudah dapat melewati pandemi ini, kesukaran yang kita hadapi ini, kita bersama-sama dengan Allah dan pertolongannya Tuhan, kita baru bisa lolos semuanya ini. Maka kita pasti semakin bijaksana dan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Puji Tuhan. Tuhan sudah sungguh luar biasa. Haleluya. Mungkin kita merasa kita nggak sanggup, tetapi haleluya, kita di belakang kita ada kuasa yang menguatkan kita, supaya kita bisa tinggal sabar sampai kemenangan pandemi ini hilang, penyakit corona ini hilang, musnah, dan kita menjadikan satu orang-orang yang menang. Kita orang yang perkasa, kita orang yang sabar, kita orang yang peduli sama orang lain, kita orang yang suka berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Kita pasti lolos. Saya percaya bahwa kita akan melakukan. Kita tidak berat kalau kita melakukan sendiri, pasti perkara ini sesuatu yang suka. Tetapi kalau sekeluarga bersatu kita bisa melakukan semua ini adalah ucapan syukur yang indah bagi Tuhan. Karena kita berbesar, kita kuat dan kita menang. Haleluya, kita keluar dari penderitaan bersama-sama sekeluarga dan bersama-sama orang banyak dan bersama-sama seluruh orang-orang di dalam dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau yang penuh kemurahan. Kami penuh dengan kelemahan Tuhan, kami manusia tidak sanggup melakukan semuanya. Tetapi Tuhan, kami mau taat, kami mau menurut akan firman-Mu Tuhan. Haleluya, karena kami percaya kalau kami taat kepada firman Tuhan, maka kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kepada kami, haleluya, kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami perlu penyertaan Engkau, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, kesabaran yang Tuhan berikan kepada kami, kepedulian kami, haleluya. Berikanlah semua itu kepada kami, kami akan lakukan, kami akan taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Besar dan termulia. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua kiranya kasih karunia Allah menyertai segenap saudaraku sekalian dengan berkat ilahi dari perkara-perkara surgawi. Tuhan memberkati segenap saudaraku sekalian dalam perkara-perkara di bumi sementara. Tuhan memberkati sampai kesudahan alam. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam kesendirian, baik anak menantu, cucu, generasi penerus dari generasi ke generasi. Sampai hari ini Tuhan menyertai kami dan segenap pimpinan dan pelayanan bersama Tuhan. Tuhan memberkati semuanya hanya oleh kasih anugerah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji.